Maka kita katakan zakat adalah rezeki fakir miskin. Makanya dalam satu hadis disebutkan ini, sesungguhnya Allah telah mewajibkan pada setiap orang harta orang-orang muslim yang kaya, ahliya ini zakat yang mencukupi untuk menutupi kebutuhan orang-orang yang fakir. Dan tidaklah mereka kelaparan, tidaklah tubuh mereka tidak terbalut kain, melainkan karena ada orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya atau curang dalam menunaikan zakatnya. Ketahuilah, sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka, orang yang kaya yang tidak berzakat, dan akan menyiksa dengan siksaan yang pedih. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Sallallahu ta'ala wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Waja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Kataballahu alaikum siyamah wa sunantu alaikum qiyamah. Fihi tuftahu abwabul jannah wa tuhlaku fihi abwabul jahim wa tuhallu fihi syayatin wa yastajibu fihi du'a wa fihi lailatun khairun min alfi shahr. Faman hurima khairaha faqad hurima." Sadaqallah wa sadaqa Rasul. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, ada rasa berdebar di dalam hati kita. Tamu agung yang selama ini bersama kita sudah mulai berkemas, bersiap diri untuk meninggalkan kita. Berdebarnya karena kita nggak tahu apakah di hari-hari yang lain, di masa yang akan datang, kita masih diberi kesempatan ketemu lagi dengan tamu kita ini atau tidak. Maka hari-hari ini layaknya kita sebenarnya sambil introspeksi. Sudahkah kita memuliakan tamu ini dengan semaksimal yang bisa kita lakukan? Karena ketika kita memuliakannya, kembalinya kepada diri kita sendiri. Anda belum, kayaknya hari-hari ini pun belum saatnya bagi kita untuk istirahat. Masih ada 2 hari lagi. Dan ingat, seekor kuda pacu, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, memiliki insting yang luar biasa. Jika sudah melihat garis finish, kuda pacu akan mengerahkan seluruh tenaga yang dimilikinya supaya kemudian menjadi juara. Jangan sampai kita kalah dengan insting seekor kuda tadi. Justru garis finish sudah di depan kita, kita malah kendor. Kita kemudian malah sudah hilang semangatnya. Untuk itu kaum muslimin, tamu kita itu adalah Ramadan, dan kita berintrospeksi seberapa kita sudah memuliakannya. Masih ada 2 hari, yuk kita pacu, ya kan? Energi terbaik kita, potensi terbaik kita, sehingga kemudian ending daripada Ramadan kita adalah penuh keberkahan. Dan kita bersyukur Ramadan ini 10 hari terakhir semua harinya ganjil. Ya, semua harinya ganjil, sehingga kemudian rasanya semangat terus. Tadi malam 27, kemarin malam 27 juga, gitu kan, seperti itu. Insya Allah itu kan, jadinya banyak beramal, insya Allah banyak beramal. Jadi ada hikmahnya ketika Ramadan awal bulannya itu ternyata beda, justru jadi keberkahan, insya Allah. Gak usah kemudian kita jadi anggap ini adalah satu problem, bukan. Bahkan kita petiklah ini hikmahnya adalah. Baik Bapak Ibu kaum muslimin, dan di pagi hari ini kayaknya sebagai ending dari kajian kita, sempurnakan Ramadanmu dengan zakat. Kita tidak akan bicara fikih, tapi kita akan coba petik hikmah. Supaya nanti kita ringan nih mengeluarkan zakat. Sebenarnya ada hikmah apa sih di balik kewajiban zakat gitu ya. Tapi nanti harapannya memunculkan rasa nyaman ketika kita itu mungkin harus mengeluarkan sebagian dari harta. Baik, ini kaji kita di pagi hari ini. Sebelumnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada uswah kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang istiqomah dalam dinul Islam. Kaum muslimin, salah satu hikmah dari perintah puasa sebenarnya adalah memunculkan ketakwaan, dan salah satu karakter ketakwaan itu adalah empati, sehingga muncul kepedulian dan kedermawanan.
rasakan, oh ini tuh rasanya lapar, ini tuh rasanya haus. Kalau kita mungkin by design ya, memang disengaja seperti itu, tapi mungkin banyak nih saudara kita yang harus lapar, harus haus, bukan karena by design, tapi betul-betul kondisi yang membuat mereka seperti itu. Termasuk mungkin saudara kita yang ada di Palestina, Masya Allah, hari ini mungkin yang mereka rasakan hal yang demikian. Kalau kita puasa sore hari masih ada harapan, pasti buka. Tapi saudara kita yang ada di Palestina bahkan mungkin mereka berpuasa dan tidak tahu nanti berbuka atau tidak. Bahkan mungkin tidak tahu apakah berbukanya di dunia atau bahkan berbukanya justru malah di akhirat. Karena setiap saat nyawa terancam, hampir setiap hari masih puluhan lah saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina kemudian terbunuh di Jenin. Insyaallah. Nah, dari situlah kaum muslimin rahimakumullah, yuk apakah puasa yang sudah kita tunaikan itu bisa memunculkan kelembutan hati di dalam diri kita itu, sehingga kemudian kita bisa merasakan kesusahan orang berada dalam posisi mungkin kita bisa merasakan, oh ini tuh orang yang susah begini dan seterusnya, sekalipun kita tidak betul-betul merasakannya, mengalaminya. Nah, dari situ salah satu bentuk kepedulian Allah perintahkan kita, kepedulian kepada sesama, Allah perintahkan kita kewajiban zakat. Satu kewajiban yang kalau kita tengok di dalam Al-Quran, perintah zakat dibarengkan dengan perintah sholat itu di 82 ayat. Banyak ini. Jadi perintah zakat senantiasa diiringkan dengan perintah sholat di 82 ayat. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa perintah zakat ini satu perkara yang sangat besar di dalam Islam, tidak bisa dipisahkan dengan perintah sholat. Jadi kalau ada orang yang mungkin sholat yang genteng gitu kan, tetapi di sisi lain ternyata orang gelem ketika dia itu mungkin punya harta sampai nisab kemudian disuruh dikeluarkan 2,5%-nya, dia tidak mau gitu kan. Karena mengingkari akan wajibnya, bahkan ulama itu sepakat bahwa dia sudah murtad, dia sudah kafir. Adapun orang yang tidak mengeluarkan zakat, dia tahu akan kewajibannya, dia sadar akan kewajibannya, tapi karena kebahilannya, karena rasa emannya, sehingga kemudian dia enggan untuk mengeluarkan zakatnya, dia dihukumi fasik. Nah, dari situ tadi yang kami sampaikan, yuk kita coba tengok nih, di antara hikmah disyariatkannya zakat, zakat adalah pintu rezeki orang miskin yang memang sudah ditetapkan. Logikanya seperti apa? Yuk coba kita bahas, supaya nanti enggan menunaikan zakat itu ternyata adalah kezaliman. Sementara kita kadang merasa bahwa kita mengeluarkan zakat itu sebuah kedermawanan, kebaikan hati kita. Padahal bukan. Tidak mengeluarkan zakat adalah kezaliman. Baik, Bapak Ibu, yuk coba kita runtuti. Satu ini yang harus kita paham. Ternyata Allah sudah menjamin rezeki semua makhluknya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman ini, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha kullun fi kitabim mubin. Ayat ini menunjukkan keagungan, kekuasaan Allah, tapi ayat ini juga menyadarkan kita supaya kita itu tenang dalam menjalani hidup. Karena disebutkan wa ma min dabbatin fil ardi, dan tidak ada satu makhluk bergerak pun atau makhluk yang bernyawa yang ada di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali telah dijamin oleh Allah rezekinya. Tahu lagi, tidak ada satu makhluk bernyawa pun yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah sudah jamin rezekinya. Dan di sini menggunakan kata dabah. Kadang dabah itu dimaknai binatang melata. Binatang melata yang paling kecil mungkin kita coba tengok itu, oh ya jentik-jentik sing suwe-suwe dadi lemut, dadi nyamuk. Karena melihat itu sudah ditanggung sama Allah rezeki. Sekalipun tempatnya mungkin di pojok-pojokan rumah yang jenengan sendiri tidak pernah memperhitungkannya, ketahuilah Allah mengetahui tempat tinggalnya, mengetahui di mana rezeki yang mesti didapatkannya. Kunate mirsani cacing sutra yang di comberan merah-merah dan seterusnya. Bahkan mungkin sing blesek di dalam belet sekalipun
itu adalah berada dalam tanggungan Allah rezeki. Kenapa yang disebut dabah di dalam ayat ini? Supaya kita nyadar, kalau cacing yang kecil itu saja sudah ditanggung rezekinya, apa meleh? Apa meleh? Marmut, apa meleh? Wedhus, apa meleh? Sapi, apa meleh? Kebo. Nah kebo sing bodho leo jarene wae wis ditanggung rezekine, napa meleh makhluk yang lebih mulia daripada itu. Siapa? Manusia. Nah kok enten tiang kok kemudian khawatir lah nyungsing ngasuh kepriwe dan seterusnya, berarti dereng mudeng bahwa asal nafas masih keluar masuk di badan kita, berarti sebenarnya masih punya rezeki yang pasti kita akan dapat. Sehingga kemudian disebutkan di kelanjutan ayatnya, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Allah itu mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Bukan menungso ini, dabah itu tadi. Tempat kediaman cacing sutra yang kecil itu ada di mana? Allah tahu. Tempat kemudian rezeki yang nanti mesti dia datangi, Allah tahu. Maka mestinya kita manusia gimana? Tenang. Jalani hidup dengan apa? Tenang. Wis mesti cek duwe rezeki. Inteni sambil turu-turu bukan, tentu dengan ikhtiar. Jemput tuh rezeki, tapi yang jelas Allah sudah jamin. Ini satu. Yang kedua yang harus kita pahami, kalau Allah telah menjamin rezeki makhluknya, Allah pun siapkan berbagai pintu rezeki sebagai jalan keluar dari apa yang sudah dijamin oleh Allah itu tadi. Ada manusia yang pintu rezekinya dari jasa kerja yang ditawarkan. Tukang ngelas, tukang pijet, tukang kayu, tukang batu, tukang apa boleh? Tukang apa boleh? Ahli IT, tukang komputer tuh ya. Tukang ini, tukang itu, keahlian ini, keahlian itu gitu kan. Bahkan mungkin tukang mulang dan seterusnya. Ini kan berbagai jasa dan kerja yang ditawarkan. Ada yang pintu rezekinya itu dari barang yang mereka hasilkan. Petani, nandur, kemudian padi, panen padi, kemudian bisa menjadi manfaat bagi dirinya dan juga orang lain dijual. Ada yang mungkin buah-buahan, ada yang mungkin sayur-mayur, ada yang mungkin menghasilkan aksesoris, gitu kan, perhiasan, ada yang mungkin menghasilkan perabotan, gitu kan. Bisa menghasilkan bikin kursi, bikin ini, bikin itu dan seterusnya, produsen. Ada yang di sektor perkebunan dan seterusnya. Itu pintu rezeki yang memang Allah sudah bukakan untuk manusia. Ada yang pintu rezekinya itu dari selisih harga antara produsen dan konsumen. Namanya apa? Pedagang. Ada, bahkan kadang lebih sugih timbang sing rekoso gawe. Dan modal cangcung-cangcung ibaratnya kayak aku duwe iki ternyata malah jadinya lebih oke timbang sebesar rekoso cerita yang penting tulang ngapet dino memproduksi sesuatu. Inilah pedagang. Allah pun jadikan ini sebagai pintu. Yang menarik, sebagian ada yang memperoleh rezeki bukan dari barang dan jasa yang dihasilkan, tapi dari statusnya sebagai fakir, statusnya sebagai orang miskin. Allah letakkan rezekinya dari zakat. Bisa dipahami atau tidak? Jadi ada memang orang yang ditetapkan rezekinya, orang ini rezekinya dari zakat ini. Waladina fi amwalihim hakkum ma'lum, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu lisaili wal mahrum, bagi orang yang meminta dan yang tidak meminta-minta, orang miskin yang minta-minta dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Jadi ternyata ada nih yang memang rezekinya itu dititipkan sama Allah kepada orang kaya. Maksudnya kayak gitu. Jadi ingat ya, bukan berarti Islam itu menganjurkan malas ya, sehingga kemudian Allah siapkan rezeki khusus bagi orang miskin itu dititipkan kepada orang kaya. Itu bukan berarti bahwa Islam itu menganjurkan ada orang yang silahkan bermalas-malas. Tapi ini jadi solusi. Ada orang yang sudah usahanya maksimal, tetap wae rezekinya seret, tetap wae urung cukup, dereng cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ada nggak orang kayak gitu? Ada nggak? Saking double G? Saking double G? Enggak. Kadang kalau kami berangkat ngisi kajian pagi ini, di luar Ramadan maupun di bulan Ramadan,
Di pinggir jalan sudah ada orang bawa kadi besar, ya kemudian nuturi itu sampah plastik di jalan. Kayaknya mungkin sudah dari jam 3 pagi mereka itu sudah berangkat. Tapi ketika mungkin nanti siang dijual, kemudian dapatnya paling sekedar untuk memberi mungkin kebutuhan pokok sehari-hari saja. Bahkan mungkin mereka homeless, ada yang mungkin sama sekali tidak punya rumah dan seterusnya. Apakah mereka malas? Kita katakan, orang malas. Bahkan jenengan testing leder, ini orang ada yang sudah berangkat kerja. Maka Allah titipkan rezekinya itu bukan dari tadi, bukan dari produsen, bukan dari kemudian pertanian, bukan dari jasa yang dia jual dan seterusnya. Dititipkan kepada orang kaya. Maka kita katakan zakat adalah rezeki fakir miskin. Makanya dalam satu hadis disebutkan ini. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan pada setiap orang harta orang-orang muslim yang kaya, ahliya ini zakat yang mencukupi untuk menutupi kebutuhan orang-orang yang fakir. Dan tidaklah mereka kelaparan, tidaklah tubuh mereka tidak terbalut kain, melainkan karena ada orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya atau curang dalam menunaikan zakatnya. Ketahuilah, sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka, orang yang kaya yang tidak berzakat, dan akan menyiksa dengan siksaan yang pedih. Disriwatob. Ulangi. Dados enten tiyang sing rezekine dititipke kalih wong sugih. Nek diwalik enten tiyang sugih niku jane dititipi sama Allah. Ing mboten patos semedan gitu kan. Mbakku, kowe tak dadekke sugih. Saya tanya, sugih niku sing dadekke Allah napa sebab jerih payah jenengan? Apa nggih? Ini nek sugih sok kelalen kok rasa wah aku sugih iki sebab prihatinku kok nemen kok jerih payahku kok sebab kepinteranku dalam marketing kok sebab pinterku begini. Jangan ora ini Allah jadikan dia. Kamu tak jadiin sugih. Jadiin sugih itu gimana? Dipertemukan dengan rekanan bisnis yang terpercaya, dipertemukan dengan pegawai bawahan-bawahan yang amanah, dipertemukan dengan konsumen-konsumen yang loyal. Ini semua skenario dari Allah sehingga kemudian bisnis kita lancar, usaha kita itu sukses. Dipertemukan dengan kebagusan, jadi kita orang kaya. Neng, aku titip kaya rezeki. Neng, naik barang besuke, keberipun? Tadi rasanya itu adalah karena jerih payah kita sendiri, karena kepintaran kita sendiri, karena prihatin kita sendiri, sehingga kemudian ketika disuruh mengeluarkan sebagian dari rezeki titipan itu tadi, oke, banda-bandane nyongka. Ono oleh banyu, oleh rakasa, kayak boleh badai kawecut 100 perak, 200 perak yang bareng sugih kepenak teman, dewe namaring kai dan sebagainya. Kita lupa. Dari sini kaum muslimin, tadi kita garis bawahi. Jadi semua orang telah dijamin kecukupan rezekinya sama Allah. Bila ada orang miskin kok kemudian ora iso liwat, ada orang miskin kok mboten saged nutupi badannya dengan baju, ada orang miskin kok sampai homeless tidak punya sandang, pangan, papan dan seterusnya, pasti ada ahliya, ada orang kaya yang menahan zakatnya atau belum menunaikan zakatnya dengan benar. Karena sebenarnya sudah dibikin keseimbangan sama Allah. Kudune kabeh menungso niku kecukupan rezekine. Ya ulangi, juane niku kabeh menungso niku pun dicukupi, sudah diperhitungkan sedemikian rupa, ada mekanismenya. Iki sing digawe sugih. Tapi iki dititipi rezekine ngene wong miskin. Sehingga kemudian ada pemerataan, ada keberimbangan. Nah kok terjadi tidak seperti itu? Ki kok ana wong pelarat kok terus kemudian ora iso liwat, ana wong pelarat kok ora iso tuku klambi, enten wong pelarat kok dadi ora duwe tempat tinggal, papan yang sekadarnya lah, secukupnya. Berarti ada orang kaya yang dolim, yang tidak menunaikan zakatnya atau belum menunaikan zakatnya dengan benar. Nah hari ini zakat itu ya pakai prinsip integritas gitu Pak. Kenapa? Karena tidak ada satu sistem payung hukum yang kuat yang memaksa orang itu untuk mengeluarkan zakat. Ya integritas saja, kejujuran panjenengan. Nah kalau kadang yang namanya ajas integritas, naik urusan duit gimana?
Ya, urusan duit gimana? Orang alim jadi zalim, orang yang ahli ibadah jadi serakah, eman-eman. Kalau sudah urusan duit. Nah, menariknya lagi, kaum muslim, Allah muliakan orang fakir, orang miskin untuk tidak meminta bagian mereka itu langsung kepada orang kaya. Tidak. Sekalipun kalimatnya ini, hud min amwalihim sodakotan. Ambil dari harta mereka sodakoh. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk membersihkan mereka, untuk mensucikan mereka. Wassalli alaihim, dan doakanlah mereka. Inna sholataka sakanu lahum wallahu sami'un alim. Saya tanya, kalimat ayat ini adalah perintah hud min amwalihim sodakotan. Ambil dari harta mereka sodakoh. Sodakoh di sini maksudnya adalah zakat. Saya tanya, ayat ini perintah kepada siapa? Ayat ini perintah kepada siapa? Orang miskin? Suruh ngambil duduk-duduk di rumahnya orang kaya? Enggak. Ayat ini perintah kepada amir, kepada penguasa. Jadi yang tugas ini khud min amwalihim sodakotan itu siapa? Penguasa. Bukan orang miskin suruh duduk-duduk rumahnya orang kaya kemudian jaluk-jaluk boten. Allah muliakan orang fakir, orang miskin supaya tidak minta langsung kepada orang kaya. Kenapa? Nanti akan menjatuhkan harga diri dan martabatnya. Siapa yang tugasnya ngambil? Penguasa. Nah, penguasa itu nunjuk petugas-petugas. Itulah yang disebut amil. Ada bagian accountingnya, ada bagian aparat keamanannya, ada yang mungkin bagian auditingnya, dan seterusnya. Ada yang bagian mungkin begini-begini, dan seterusnya. Amil seperti itu. Jadi bukan orang miskin suruh minta kepada orang kaya, wong sugih gelem menutup lawangnya kenceng-kenceng, bahkan mungkin pagar rumahnya saja lapis sampai 3, pintu gerbangnya, kemudian bahkan ada anjing penjaga dan seterusnya. Wong melarat ora butul ning omahe wong sugih niku wau. Maka ini tugas siapa? Penguasa. Yang khud itu adalah penguasa. Ambil tuh harta orang kaya itu zakat. Dan nanti kemudian mengutus petugas. Itu kayak PPATK. Oh, asetnya dengan sekian. Ini kekayaan yang ini, yang real ini obligasinya ini sahamnya ini. Kemudian bahkan punya deposit mungkin di virtual money dan seterusnya, dihitung semuanya. Oh, kewajiban zakatnya dengan adalah sekian. Ada petugasnya. Jika nanti dibagi kepada orang miskin, insya Allah merata. Dasar niki, ajas integritas. Wong sugih ngitung dewe. Saya tanya, wong nek kon ngitung buandane, kesugihane. Saya tanya, kira-kira jujur ora? Nek keton sugih banget wani ora? Rawani, Pak. Rawani sugih, Pak. Nek urusane ke zakat ki ora wani sugih. Lagi PPATK nek iso cuci mami kok di atas nama bayune, anake, bojone dan seterusnya. Dititipkan di sana supaya kemudian laporan ke PPATK itu kilo hartanya cuma sekian miliar, jebol 271 triliun. Ini coba kalau di zakat itu berarti 271 triliun, 2,5% itu berapa itu? Jangan wis cukup nggak gawe rumah sakit, wis cukup gawe mungkin bikin universitas, cukup untuk mungkin membangun suatu kecamatan dan seterusnya. Coba bayangin. Ya kita bicara tentang kekayaan seperti itu. Nah, Allah muliakan tadi, orang fakir miskin tidak suruh ngambil. Tugasnya penguasa. Baru nanti penguasa itu kemudian membagi-bagikannya dengan merata. Ning jojo dadi embel-embel politik iki duit kok. Oh, iki bansos iki aku. Bukan, ini adalah harta dari ahliya yang diberikan kepada fuqara. Seperti itu. Bareng diambil sama penguasa malah diakoni jadi bansos punya dia sendiri gitu kan. Dari situ mani'uz zakat, menahan zakat adalah kezaliman. Maksudnya apa? Jadi jenengan mengeluarkan zakat itu ya pancen niku kewajiban, Pak. Zalimnya orang yang tidak mengeluarkan zakat itu sebagaimana zalimnya majikan yang menahan gaji karyawannya. Coba bayangkan. Ini analoginya tuh, analoginya.
Wong ora gelem bayar zakat kuwi kaya dene majikan wis perintah wong kon nyambut gawe pegaweane wis tutup, pegaweane pun rampung ning ora gelem bayar. Saya tanya, majikan kaya apa sing kados niku? Jahat apa betul? Zalim apa betul? Zalim dan jahat. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya itu zalim dan jahat seperti majikan yang menahan gaji karyawan. Logikanya sampai seperti itu, analoginya. Orang kaya yang menahan zakatnya adalah kezaliman, sebagaimana pembeli yang menahan pembayaran barang dagangannya. Enten tiang tumbas pun pikantuk barang yang dia beli ning ora gelem bayar. Itu analoginya orang kaya yang tidak mengeluarkan zakat. Makanya Imam Ad-Dahabi memasukkan mani'uz zakat, menahan zakat itu salah satu dari 70 dosa besar di dalam kitab Al-Kabair beliau. Bahkan ini termasuk dosa-dosa ranking-ranking awal. Itu. Jadi sekali lagi kalau kita itu mengeluarkan zakat itu bukan kedermawanan, Pak. Kedermawanan itu ada di dalam infak, kedermawanan itu ada di dalam sedekah. Zakat itu adalah kewajiban yang ketika kita tidak mengeluarkannya itu anu zalim. Terus naik jenengan panen, satu panenan kok ternyata hasilnya lebih dari 520 kg beras kok kemudian tidak mengeluarkan zakatnya, niku kaya dene majikan sing boten gaji karyawane, pados dene tiyang ingkang tumpas ning boten kersa bayar 520 kg beras. Nek jenengan kagungan bondo kok muncul sehari nisab dan kemudian sudah mengendap 1 tahun, nisabnya itu adalah 85 gram emas. Nih kok jenengan eman tidak mengeluarkan zakatnya, itu sama seperti seorang majikan yang mempekerjakan orang yang jenengan tidak mau membayarnya. Seperti pembeli yang ternyata sudah dapat barang tidak mau membayarkan barang dagangannya. Logika analoginya seperti itu. Nah, kedermawanan itu nanti ada di dalam infak, ada di dalam sedekah. Ora wajib ning kersa mengeluarkan juan iki lho wong apian. Maka ada ancaman keras bagi mani'uz zakat, menahan zakat. Karena tadi zalim, maka ancamannya jadi keras. Nek kedermawanan kan tidak ada ancaman. Karena ini zalim, makanya ada ancaman. Surat At-Taubah 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waladina yaknizuna dhahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah wabasyirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya tidak menginfakkannya di jalan Allah, beri kabar dengan siksa yang pedih. Ayat ini kalau baca letterluck tekstualnya saja, kemungkinan besar orang akan salah. Termasuk sahabat Abu Darda, dia itu letterluck memahami ayat ini. Sehingga di zaman Utsman bin Affan, Abu Darda itu kemudian ditahdir, dikucilkan. Kenapa? Abu Darda itu berpendapat orang-orang yang yaknizuna, menyimpan ad-dahab wal fiddah, emas dan perak, wala yunfikunaha fi sabilillah, tidak menginfakannya di jalan Allah, wabasirhum bi'adzabin alim, itu dosa besok akan disiksa. Padahal maknanya enggak seperti itu. Tapi Abu Darda komitmen sehingga dia itu tidak berani memiliki harta. Dia kemudian hidup dengan sederhana sekali.